Salam, selamat pagi saudara sekalian. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Sabto Harsoyo. Di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan perenungan singkat kita yang indah, yang telah kita beri tema besar, yaitu membangun imun tubuh rohani. Hari ini kita sampai kepada unsur ketiga. Bagaimana kita bisa membangun imun tubuh rohani di tengah-tengah peperangan pertempuran yang dahsyat melawan kuasa-kuasa udara ini, kuasa-kuasa kejahatan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita unsur ketiga yang harus dikenakan dalam peperangan rohani yang terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara sekalian, baju sirah keadilan. Dua kata yang sama-sama penting dan indah. Baju zirah itu apa? Ternyata pada zaman dulu orang-orang yang maju berperang, para tentara, para prajurit harus mengenakan baju zirah di dadanya itu untuk melindungi bagian-bagian penting di dalam tubuhnya, itu organ-organ tubuhnya, paru-paru, jantung dan sebagainya itu dari anak panah yang mengarah kepada tubuhnya itu, sehingga setiap kali anak panah itu menghunjam tubuhnya itu anak panah ditahan dengan baju sirah. Rasul Paulus berbicara mengenai penggambaran baju sirah itu dengan ajaran rohani yang sangat penting, di mana baju sirah itu melambangkan, menggambarkan mengenai keadilan. Saudara sekalian, apa itu keadilan di dalam iman Kristen itu? Istilah yang dipakai di sini adalah kata dikaiosune. Bisa diartikan keadilan atau pembenaran. Di dalam bagian yang lain dalam kitab Roma, saya akan membacakan singkat kitab Roma yang menjelaskan sedikit lebih luas mengenai kata dikaiosune itu atau pembenaran itu, yakni dalam Roma pasal 5 ayat 18 dikatakan di situ, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, kita harus mewaspadai tren ini. Tren apa itu? Tren pada waktu kekristenan itu digantikan dengan nilai-nilai yang tidak mendasar. Kekristenan digantikan dengan kepuasan keagamaan. Kekristenan digantikan dengan kepuasan keuntungan finansial dan sebagainya. Kekristenan digantikan dengan popularitas dan sebagainya. Ini semua tidak akan bisa mampu membangun imun tubuh rohani kita. Justru itu akan menggerogoti imun tubuh rohani kita. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk bisa memenangkan peperangan itu, kita harus membangun diri kita, membangun imun tubuh kita itu, dan memperlengkapi diri kita dengan apa yang dikatakannya sebagai baju sirah keadilan. Saudara sekalian, kata keadilan ini menarik karena kata keadilan itu menyiratkan makna seseorang dibenarkan melalui proses hukum, melalui proses legalitas peradilan. Iman Kristen berbicara mengenai pembenaran secara legal yang diberikan kepada orang atau kepada manusia yang bersalah di hadapan Allah. Legalitas pembenaran itu tentu berdasarkan pada karya Yesus Kristus. Dan sangat indah Tuhan Yesus pernah menggambarkan seorang yang berhutang begitu banyak kepada raja, dan sang raja menyobek surat hutang di hadapannya, dan itu berarti
sang raja telah mengambil keputusan untuk membatalkan otoritas dirinya terhadap yang berhutang ini. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ini adalah kekuatan kita. Mari kita membagikan syukur dan kebahagiaan ini kepada banyak orang. Memberitakan Kristus itu bukan ancaman. Memberitakan Kristus itu bukan keharusan. Memberitakan Kristus itu adalah sebuah kenaturalan, kealamiahan dari seorang yang berbahagia, dari seorang yang bersukacita, dari seorang yang kaya raya secara rohani, dan dengan sukacita dia membagikan kebahagiaan Kristen berdasarkan Kristus itu kepada banyak orang yang membutuhkan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, dengan situasi pandemi yang akan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan kita, mari kita membagikan kebahagiaan ini. Mari kita membagikan sukacita ini. Mari kita memberitahukan kepada masyarakat yang sedang dalam ketidakpastian dan di dalam ketakutan ini, ada berkat luar biasa yang disediakan, yakni hidup berlimpah perkenanan Allah yang di dalamnya penuh dengan segala berkat sorgawi disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita seperti 10 orang kusta dalam cerita Perjanjian Lama itu, di mana satu di antaranya setelah dia menemukan begitu banyak makanan di dalam tenda musuh, ya, dia lari ke masyarakat dan memberitahukan ada begitu banyak makanan disediakan di luar tembok. Karena pada waktu itu masyarakat sedang kelaparan luar biasa karena perang. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur, mari kita menikmati hal ini. Jadilah orang-orang Kristen yang berbahagia, bukan karena berkat harta, berkat kesehatan saja semata, atau berkat kesuksesan, ketenaran, tapi berkat hakiki, di mana Allah yang Maha Suci membenarkan kita di dalam Kristus. Di situ kita memperoleh segala limpah perkenanan Allah, kekayaan rohani Allah, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, waris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita.